Status hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Beranda untuk kita semua. Asik, boleh kita kasih tepuk tangan dong untuk Follow Band. Yes, thank you. Thank you. Apa kabar nih teman-teman Follow Band? Alhamdulillah sehat Gina, tapi kayaknya Sehat, ya? pikiran saya lagi banyak sekali nih, aduh pusing sekali. Masa sih? Iya. Kenapa banyak Aduh. pikiran ini? Kayaknya gara-gara masih pertengahan bulan ya? Masih pertengahan bulan, jadi kan masih panjang lagi awal bulan. Terus ditambah mungkin Percintaan kira-kira? percintaan aman ya. Aman ya. Mungkin kegiatan-kegiatan lain kayak pekerjaan yang menumpuk karena kemarin lagi libur panjang kan kemarin kan. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang terpending gitu. Jadi bingung mau Numpuk mulainya dari kerjaan. mana, akhirnya mungkin jadi pikiran gitu kan. Makanya aduh saya lagi butuh ini apa namanya? Pencerahan lah nanti gimana kira-kira supaya segera bisa menghilangkan stres segera mungkin. Bisa gitu. dong, ini pas banget nih ya. Iya, pas banget kayaknya ya. Mumpung Fahmi dan juga teman-teman kayaknya muka-mukanya Pada stres semua kan? bukan stres berat ya. Oke, tapi tetap ganteng kok ya teman-teman ya. Nah jadi seperti yang Fahmi katakan ya, kayaknya di pertengahan bulan ini banyak sekali pekerjaan menumpuk ataupun banyak yang juga sudah membuat pikiran ya. Jadi tentunya di menjalani kehidupan ya tentunya tidak lepas dengan yang namanya banyak permasalahan. Nah, permasalahan hidup ini tak jarang membuat pikiran kita menjadi berat. Sehingga kalau misalnya tidak dikelola dengan baik ya pemirsa, dapat menimbulkan yang namanya stres ya. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau sapa dulu ya, hampir kelupaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Jumpa lagi bareng saya Gina Febriona di Beranda. Nah, 1 jam ini kita akan membahas tentang seputar dunia kesehatan. Tapi kalau hari ini kita akan bahas tentang tips bagaimana mengelola ataupun tips manajemen stres ya. Jadi untuk pemirsa yang mungkin banyak pikiran ataupun sudah memasuki level stres ya di hidupnya, boleh interaktif bersama kita di 061 4146 353. Kali ini kita akan bahas lebih lanjut dan lebih dalam lagi bagaimana caranya untuk mengatasi stres, bagaimana caranya untuk memanajemeni yang namanya stres ya, karena ternyata stres ini ada manajemennya ya. Oke, kita akan bahas dengan dokter cantik kita yang sudah saya hadirkan di studio, yaitu Dr. Alfi Syahri Rangkuti MKJ SPKJ. Saya sapa dulu ya. Halo, selamat siang dokter. Halo, selamat siang Mbak Gina. Sehat ya Saya dokter? buka dulu ya. Boleh dokter, silakan. Oh bener kan, cantik kan dokter? Terima kasih dokter sudah hadir di studio kita. Kalau tadi pemirsa kita udah ngobrol, padat sekali loh ternyata jadwal dari dokter Alfi ya. Tapi disempatkan nih waktunya untuk bisa berbagi supaya sharing untuk kita semua ya. Nah dokter, ini kan masih di masa pandemi ya. Kemudian banyak juga orang-orang yang punya masalah. Enggak hanya masalah pandemi, masalah personal, masalah keluarga, ada juga mungkin yang terkena bencana. Ini membuat pikiran kita jadi stres nih dokter ya. Mungkin kita bahas dari awal dulu nih ya dokter ya. Sebenarnya stres itu apa sih dokter? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba berbagi ilmu sedikit di sini. Siap, mungkin dokter. ya karena judulnya tips tentang manajemen stres, kita mungkin harus tahu dulu apa itu stres ya. Stres itu yaitu suatu kondisi di mana secara fisik dan ada stimuli di mana secara fisik dan psikis baik itu secara eksternal maupun internal yang akan mengganggu sistem homeostasis kita. Jadi pada dasarnya sistem homeostatis tubuh kita itu seimbang. Nah, begitu ada muncul stimuli, dia menjadi tidak seimbang, itu yang akan menyebabkan stres. Nah, jadi karena akibat dari adanya stimuli ini muncullah tubuh kita secara normalinya akan mengadakan beradaptasi, dia akan beradaptasi untuk bisa mengatasi stres itu. Biasanya sih apa sih yang menyebabkan kita bisa stres dokter?
Banyak penyebabnya ya, di antaranya bisa itu karena masalah pernikahan, bisa masalah pendidikan, atau mungkin ya bencana alam, terus juga bisa dari masalah keluarga, banyak yang bisa menyebabkan stres. Oke, nah kalau orang yang bakal bisa terkena stres ini siapa aja dok? Semua bisa kena stres, tapi kecuali balita ya, karena belum ini ya, belum bisa kita nilai kapan dia stres atau enggak. Tapi rata-rata, dan kalau menurut dari perkiraan hampir semua manusia pasti pernah merasakan stres, karena sebenarnya stres itu suatu keadaan normal di mana kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak ya, banyak muncul stres. Misalnya nih, kita dapat tugas mengerjakan suatu pekerjaan dengan deadline tertentu, ada deadline-nya. Nah kan itu udah muncul stres kan, ini harus saya kerjakan nih, harus selesai. Nah kan kita tentu buru-buru nih ngerjainnya, buru-buru dan akhirnya selesai. Nah kalau normalnya dia selesai, bahkan kita bisa mendapat fungsi juga kan, mendapat manfaat, di mana salah satunya kita mendapat pengalaman karena mengerjainnya, terus tepat waktu, bisa jadi beruntung kan, terus menambah ilmu juga. Nah tapi kalau dia stresnya berkepanjangan, nah itu yang biasanya bisa menjadi gangguan kesehatan. Oh begitu, berarti kalau misalnya stres ini berkepanjangan bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Namun kalau dokter bilang tadi stres berarti ada manfaatnya juga Ada dong manfaatnya, ya? makanya stres itu ada berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Oke, berarti stres ini bisa berdampak positif dan juga negatif ya. Kalau misalnya positifnya, kita jadi bisa lebih produktif ya, begitu ya dokter? Bisa menyelesaikan masalah. Bisa menyelesaikan masalah, ada pembelajaran di balik itu ya, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Lalu kalau misalnya kita bicara secara medis dulu nih ya dokter ya, bagaimana proses terjadinya stres itu? Oke, stres itu kan harus ada stimulusnya. Nah begitu ada stimulus, otomatis tubuh kita juga menangkap stimulus itu, ya. Begitu nangkap, nah tubuh kita akan bereaksi, karena dia kan pada dasarnya homeostatis kita kan seimbang. Nah begitu ada stimulus, dia akan bereaksi supaya keseimbangan itu tidak terganggu. Nah itu begitu masuk stimulnya, tubuh kita akan menangkap itu yang terjadi respon stres. Nah itu tubuh kita respon stres. Nah kalau kita bisa mengatasinya, bisa selesai kan. Tapi kalau enggak berkepanjangan, itu dia akan muncul gejala-gejala, ada gejala fisik ya, gejala somatisasi itu ya muncul kalau tidak selesai. Oke, kalau stres ini dokter ada tingkatannya nggak kira-kira, ada klasifikasinya? Oh ya, stres itu kan dia ada yang akut, ada yang bersifat akut, ada yang kronis. Nah akut itu dia secara tiba-tiba dan kita bisa menyelesaikannya cepat, jangka pendek udah selesai. Kan? Nah kalau dia yang kronis itu yang panjang, kita tidak bisa mengatasinya, tapi kita tidak juga menyelesaikannya, jadi berlarut-larut, sehingga muncullah gejala-gejala fisik. Dan muncullah gejala gangguan-gangguan lain, bisa misalnya jadi gangguan reproduksi. Makanya orang kadang kalau stres kan susah punya anak, susah hamil gitu kan, atau bisa jadi gangguan pencernaan. Nah biasanya orang stres itu kan bisa gangguan konstipasi atau BAB-nya jadi susah, nggak lancar, itu salah satunya. Kemudian oh ya yang penting sistem imunitas juga terganggu. Jadi kalau imunitas kita menurun, otomatis penyakit lain mudah masuk. Makanya biasa kita kalau ada pasien ini kan selalu kita bilang nih, Pak jangan stres ya, jangan stres. Maksudnya supaya itu, karena kalau udah stres jadi gerbang utama untuk masuk penyakit-penyakit yang lain. Berarti kalau udah klasifikasinya kalau udah kronis ya, berkepanjangan menimbulkan gejala masalah-masalah fisik ya, dan itu juga banyak ya. Tapi sebelum kita bahas lebih panjang lagi masalahnya apa, mungkin dokter boleh kasih tahu dulu nih dari awal, apa saja sih indikator awal seseorang sudah mulai terkena stres gitu. Oh ini aku kayaknya udah stres nih gitu. Indikatornya apa nih yang gejala-gejala yang kita lihat di awal? Nah biasanya gejalanya itu kan banyak ya, yang pasti kan gejala fisik ya, begitu muncul stresor, kita nggak mampu mengatasinya, maka muncullah homeostasis, tubuh mulai nggak seimbang kan, maka muncullah gejala-gejala fisik, bisa berupa susah tidur, yang paling sering susah tidur ya, susah tidur, terus nafas jadi pendek, kadang sesak nafas, jantung berdebar. Itu yang biasanya yang sering itu
Nah, kalau sudah mulai mengganggu dari aktivitas dia sehari-hari sehingga dia nggak bisa bekerja lagi atau mungkin bersosialisasi juga dia udah nggak mau, itu sebaiknya mulai dibawa untuk berobat. Begitu ya. Berarti gejala-gejala. Tapi ada juga nih dokter, pengalaman teman saya ya, dia punya banyak masalah tapi jadinya malah tidur terus gitu dokter, seharian tidur gitu. Jadi dari malam tidur, pagi sampai sore lagi tidur lagi gitu ya. Jadi bukan susah tidur, jadi terus tidurnya berkepanjangan. Mungkin itu memang juga gejala stres bisa dokter. jadi karena dia kan mulai malas untuk beraktivitas kan. Oh, jadi gitu. nggak ada ngapa-ngapain ya bawaannya jadi tidur. Mungkin sebenarnya dia nggak tidur itu ya kan. Cuman karena nggak ada lagi mau keluar udah malas, sosialisasi udah malu. Jadi dia mungkin banyakan tidur di kamar aja. Tapi kan nggak produktif tapi kan. Iya. Hanya tidur aja, nggak ada artinya. Jadi sebenarnya kalau sudah ada gangguan sebaiknya segera diobati, karena kalau nggak diobati begitu banyak waktu yang hilang. Misalnya nih misalnya seorang ibu harusnya kita udah bisa merawat anak, harus kita ikuti perkembangannya. Karena kita stres kan nggak malas tuh, ini nggak mau ngikuti perkembangan anak, nggak mau masak, ini kan rugi ya. Jadi sebaiknya kalau cepat dibawa untuk konsultasi bisa cepat diatasi. Oke, sebelum ke solusi nih dokter ya, berarti kalau misalnya kita juga membiarkan stres itu dalam jangka waktu yang lama ya pemirsa ya, berarti produktivitas kita juga hilang ya, sosialisasi juga tidak mau jadinya, karena kayak udah insecure sendiri ya dokter ya, karena kayaknya kita sendiri tuh yang punya masalah besar ya, padahal belum tentu. Orang-orang juga punya masalah, kan? tapi mereka juga bisa menghadapinya ya. Tapi manajemen stresnya nanti ya, kita bahas stres dulu nih dokter ya. Jadi kalau misalnya saya tanya sama follow band dulu deh ya, sebelum ke solusi nanti, kita mau sharing dulu nih kira-kira. Boleh. Gimana? Stres yang paling berat yang pernah follow band alamin apa? Kalau dari Bang Ijal kira-kira apa Bang? Stres yang paling berat, apakah itu mungkin dalam pekerjaan atau mungkin dalam rumah tangga Abang sehingga menjadi beban pikiran buat Abang? Kalau Abang sendiri kira-kira dari mana? Ini kita tanya dari satu-satu ya. Iya, boleh Mudah-mudahan dulu ya. Jadi mudah-mudahan nanti sekalian curhat nih. Iya. Kita tahu ada solusinya sama ininya. Mudah-mudahan dari sini nanti bisa dapat solusinya. Betul. Gitu. Jadi ataupun mungkin ada masalah yang kira-kira masih bisa diobrolin sama ibu dokter, jadi nanti bisa dikasih solusi yang terbaik supaya bisa ngejalanin atau bisa memanajemen stresnya lebih baik lagi Pak. Gimana kira-kira apa yang sering membuat Abang stres? Apakah itu pekerjaan atau mungkin dalam rumah tangga? Kayaknya nggak ada masalah nih Bang Ijal. Ada Bang? Ada masalah Bang? Rumah tangga sih nggak ada masalah. Oke, bagus. Pasti semua orang pasti stresnya karena keuangan lah mungkin ya. Oke. Itu yang bikin kendala. Iya. Kanker ya, sakit kanker ya. Kantong kering ya. Kantong kering ya. Nah kalau stres karena keuangan, satu berarti obatnya Apa tuh? kerja keras ya. Oh iya. Dan selalu berusaha. Kerja. Iya. Dan pada akhirnya nanti ketika kita, tapi itulah manusia kan Bu. Maksudnya manusia itu tidak ada rasa puasnya sebenarnya gitu. Jadi ketika kita stres karena tidak ada uang dan kita kerja keras dan akhirnya kita punya uang, nanti pekerjaan itu nggak akan buat stres gitu. Jadi sebenarnya stres itu sebenarnya hal yang wajar. Kalau saya baca sedikit tadi mungkin stres itu hal yang wajar. Cuman bagaimana kita memanage stres itu supaya supaya kita tidak berkelanjutan atau mungkin larut terlalu lama di masalah. Jadi itu yang bisa buat akhirnya mungkin jadi sering ngelamun atau mungkin bisa jadi kayak gangguan jiwa gitu. Itu dari hal-hal seperti itu, benar nggak Bu? Kira-kira? Iya. Maksudnya orang gangguan jiwa itu dari hal-hal yang kecil, stres kecil yang mungkin dia nggak bisa mengungkapkan ke siapa-siapa, hanya dipendam sendiri. Sebelum itu saya mau nanya Bu, kira-kira kalau kita punya masalah nih yang membuat diri kita stres, nah baiknya kita cari orang untuk kita obrolin atau mungkin kita tahan aja sendiri gitu. Kira-kira baiknya seperti apa? Oke, sebelum dokter jawab ya, ini pertanyaannya lumayan dalam ya, dan ini mungkin juga bisa menjadi solusi untuk pemirsa semua. Kita mau break dulu sejenak ya, namun sebelum break saya mau undang lagi untuk pemirsa yang ingin berinteraktif boleh di 061 4146 353. Kita akan sharing tentang tips manajemen stres ya, jadi pemirsa boleh telepon di 061 4146 353. Kita tunggu ya teleponnya ya, kita akan kembali setelah yang satu ini.
Oke, kita masih di beranda dan kita masih bahas bersama dengan Dr. Alfi ya tentang tips manajemen dari stres. Nah, kita sudah bahas dengan Dr. Alfi apa itu stres, kemudian gejala-gejala apa yang muncul, dampak positif dan negatif jika seseorang terkena stres apa lah. Lalu gejala apa yang akan muncul juga sudah disebutkan sama dokter ya. Boleh kita lebih dalam lagi nih dokter ya mungkin ya. Kira-kira dampak apa nih yang terjadi jika seseorang mengalami stres yang berkepanjangan yang cukup lama? Kalau misalnya tadi stresnya bisa selesai dengan cepat kan bagus ya, bisa produktif lagi. Tapi kalau misalnya stresnya berkepanjangan, apa yang akan terjadi terhadap individu tersebut, dokter? Oke. Kalau dia berkepanjangan berarti kan ini dia nggak nemu solusinya, tapi dia diem aja, mungkin nggak ada apa namanya, nggak ada niat untuk, rasanya dia paling terpuruk. Biasanya kan gitu tuh, paling terpuruk, merasa putus asa, jadi nggak tahu dia memecahkan masalahnya itu gimana. Nah itu sering akan muncul gangguan fisik ya, bisa jadi dia jadi keringat dingin, mulai jantung berdebar, susah tidur, makan juga selera makan sudah mulai menurun. Nah itu kan nanti akan mengganggu semua sistem metabolismenya ya, sehingga bisa muncul gangguan-gangguan dari sistem dalam tubuhnya, termasuk itu sistem endokrin bisa terganggu, sistem reproduksi, sistem pencernaan, bahkan mungkin sistem pernapasan juga ini, karena dia merasa sesak gitu, sesak nafas terus kan. Tapi untuk betul-betul kita nilai itu dia memang karena stres, memang harus ada pemeriksaannya ya. Harus ada pemeriksaan khususnya, bisa itu dari pemeriksaan jantungnya atau parunya. Nah kalau dari pemeriksaan fisiknya itu dikatakan normal, berarti dia memang gangguan psikis ya. Gitu. Berarti harus ada pemeriksaan ya dokter ya, untuk menentukan apakah dia stres berat atau tidak. Namun kalau misalnya stres berat kan tadi dokter bilang bisa mengganggu imun tubuhnya nih. Kalau misalnya imun tubuhnya juga udah terganggu, apakah bisa menjadi penyakit fisik nih dokter? Misalnya penyakit kayak orang udah kena mah pasti kalau stres asam lambungnya naik katanya gitu-gitu. Apakah bisakah terkena penyakit dalam atau penyakit fisik sendiri gitu? Bisa. Karena akibat dari stresnya ini tentu kan imunnya menurun. Nah begitu imun menurun, otomatis virus, bakteri itu kan gampang masuk ya. Itu dia, jadi bisa terkena dampak penyakit yang lain. Bisa jadi karena imunnya menurun, dia mungkin bergabung dengan ada temannya yang sakit TBC lah misalnya, itu gampang menularnya. Karena sistem imunnya udah nggak bagus ya, jadi gampang kena dia. Yes, oke. Nah dokter, jadi sebenarnya stres ini bisa dikelola nggak sih dok? Kemudian manajemen stres ini apa artinya dokter? Oke, manajemen stres ini sebenarnya dilakukan untuk agar individu itu bisa tahan terhadap stresor yang muncul. Jadi dia bisa memanage masalah-masalah yang dihadapinya, kemudian dia bisa berkembang dengan baik untuk dalam mengatasi masalah ya. Jadi bisa tahan dia, bahkan lebih bisa percaya diri ya, karena kalau sudah bisa dia memilah mana ini yang bisa diselesaikan, masalah yang bisa diselesaikan, tentu dia lebih tangguh nanti jadinya kan. Makanya perlu adanya manajemen stres ini. Oke, kita lebih dalam lagi nih, cara mulai untuk tipsnya nih, manajemen stres ini seperti apa nih dokter? Oke, tipsnya memang intinya dia ada ini ya, secara holistik dan keagamaan juga ya, karena itu dengan adanya stres ini kita juga harus lebih ikhlas dan lebih bersyukur. Kadang-kadang kan muncul stres ini kan karena kita merasa kurang ini, kurang itu ya kan, jadi intinya kurang bersyukur. Nah selain itu juga kita harus dibarengi dengan terapi psikoedukasi juga ya. Psikoedukasi. Jadi kita berikan edukasi bagaimana cara dia menghadapi masalah. Mungkin diidentifikasi dulu masalahnya kan, kita cari masalahnya. Nah pelan-pelan satu-satu kita selesaikan masalahnya. Nah itu dari apanya ya. Kemudian selain itu
ya kita juga harus menerapkan pola hidup sehat supaya nggak, ya kalau dengan nutrisi yang bagus kan tentu daya imunnya juga naik ya, jadi bagus. Kemudian juga cukup tidur, kemudian kita lakukan olahraga rutin ya, seminggu bisa 3 sampai 5 kali. Kemudian yang penting juga dilakukan terapi pernafasan, terapi relaksasi. Oh, ada terapinya pernafasan. Ya. Bisa kita lakuin sendiri, dokter? Boleh dilakukan sendiri. Boleh kita contohin? Boleh. Boleh. Nah, jadi Gimana caranya kita ambil posisi duduk yang paling nyaman di kita, kemudian tarik nafas dari hidung perlahan, ya. Nah, Saya contohin kemudian- ya, pemirsa ya. Pemirsa ini boleh contohin juga ya di rumah ya. Cara mengatur pernafasan supaya terapi relaksasi ya. relaksasi ya, dokter ya. Tarik nafas Tarik dulu nafas dari hidung dalam-dalam, pelan-pelan, kemudian tahan di perut. tahan di perut. Nah, sampai perutnya buncit, buang dari mulut. Pelan-pelan. Ini bisa kita lakukan selama 5 menit. Dan dalam sehari boleh 3 sampai 5 kali. Ini kan untuk kita biar lebih rileks. Oke, selama 5 menit itu berulang-ulang ya, dokter ya. Berulang-ulang. Tarik nafas pelan Dari ya hidung, dari hidung, kemudian tahan di sampai perut, perutnya membuncit ya, keluarin tahan, baru keluarin dari mulut. pelan-pelan ya pemirsa ya. Ini boleh dicoba sama pemirsa supaya lebih rileks. Ini bisa dilakukan berapa kali sehari, dokter? 3 sampai 5 kali. 3 sampai 5 kali. Atau ketika cemasnya muncul juga boleh. Misalnya stresnya, aduh nggak enak, kan biasanya terasa tuh kalau nggak nyaman, nah, lakukan aja. Kalau udah nggak enak, udah nggak nyaman, boleh dilakuin langsung ya. Apalagi kalau misalnya emosian ya orangnya ya, Nah, dokter ya, ya. itu kan Itu cocok kayaknya meredakan perlu emosi. meredakan emosi ya. Ini teman-teman mau coba nggak relax dulu supaya stresnya hilang ya. Siapa tahu habis relaksasi tiba-tiba rekening notifnya muncul gitu. ada bunyi dia. Bunyi gitu. Boleh dicoba. Tapi tadi udah ada satu pertanyaan ya dari Fahmi ya. Iya. Ada kayaknya curhatan dari teman kita yang satu lagi belum. Yang main ya? keyboard ya belum, Bang Rizky. Tapi benar sih yang terapi tadi itu ngebantu kali. Jadi kayak saya misalkan mau perform nih, Dok. Saya mau perform pas penontonnya lagi rame nih. Kan pasti ada, tetap aja siapapun penyanyinya pasti akan ada rasa nervous nih. Iya. Nah, tapi setelah di panggung ketika kita sudah berjalan itu akan hilang. Tapi pas mau manggungnya pasti akan terjadi ya, jantung akan berdetak lebih cepat gitu kan. Terus pikiran juga akan Nah, memang benar kita harus tenangin dalam diri kita, diri kita tuh bilang ke diri sendiri, maksudnya kayak tenang, jangan Motivasi panik. diri sendiri. Jangan panik, terus ya atur napas. Apapun itu pasti pengatur nafas itu penting sih. Jadi kayak santai dulu, tenang. Apa yang Fahmi rasain setelah itu? Nah, lebih rileks sebenarnya. Jadi kayak maksain diri supaya tenang gitu. Jangan panik, tenang. Karena kalau udah panik akan berantakan semuanya. Iya. Jadi sebenarnya kuncinya jangan panik. Apapun yang terjadi, kayak kan sering tuh misalkan kita letak kunci di meja. Terus kita lupa nih, kita buru-buru. Di mana kuncinya? Padahal di meja. Panik, ya. Makanya jangan panik. Kuncinya jangan panik. Karena panik sebenarnya bagian dari stres ya, Dok ya. Iya. Nah, jadi saya coba melaksanakan itu, Dok. Apapun yang terjadi, mau itu ringan ataupun berat, saya coba jangan panik, tenang dulu biar bisa mikir gitu. Kalau misalkan kita panik, mikir pun akan susah gitu loh. Nah, itu paling kalau dari saya sih, Dok. Mungkin Bang Rizky kira-kira ada selama ini yang menjadi pikiran berat buat Abang apa kira-kira? Masalah keuangan juga. Ternyata sama rupanya. Kayaknya ini Curhat. penyakit orang Indonesia ya. Ini seluruh orang di Indonesia penyakit ini semua. Iya. Nah, harus kerja keras lah pokoknya. Jadi selalu berusaha lah. Kalau udah kerja keras belum dapat hasil ya memang itu mungkin cobaan. Cuma itu aja Bang Rizky. Yakin? Oke. Ya, Yes. kalau penyakit kanker ini kanker kantong kering ya, dokter ya. Ini cara solusinya gimana ya, dokter ya? Ya itu bekerja keras ya kan, bekerja keras. Tapi sebenarnya kan dan apa tuh dia ini Bang Pami tadi stres yang normal tuh seperti itu kan. Iya. Dia bisa mengatasinya segera. Nah, jadi itu termasuk yang normal ya, stres yang normal. Oke. Nah, kalau kantong kering itu ya memang harus bekerja keras ya. Biar dapatnya lebih. Oke. Jadi sebenarnya harus tahu tadi kalau dokter bilang harus tahu masalahnya apa ya. Jadi kita bisa mengindikasikan, Mengindikasikan bisa masalahnya. cari solusinya juga ya, dokter ya. Kalau misalnya stresnya juga berat,
Nah, tadi pertanyaan Fahmi juga ini kalau misalnya stresnya udah berat ya dokter ya, apakah itu bisa buat menyebabkan gangguan kejiwaan? Bisa jadi gila ya gitu Iya, ya benar. Fahmi ya? Iya, Nah, iya. apa bisa jadi gila dokter? Ya, bisa aja kalau Bisa ya, Dok, ya. dibiarkan kan. Jadi lama-lama nanti jadi ada gangguan emosi, lama-lama juga akan menjadi gangguan perilaku. Bisa jadi biasanya, atau bisa juga udah misalnya nih ada gangguan bipolar nih, udah memang kena, tiba-tiba kan karena dia teratur berobat bagus, tiba-tiba nih muncul stres. Nah, bisa muncul dia ininya ada masalah, jadi muncul stresnya bisa. Bisa dari gangguan yang udah ada. Oke, ternyata stres yang berat juga bisa menyebabkan gangguan kejiwaan ya. Tapi tadi juga ada dokter sebutkan untuk orang-orang yang terkena bipolar itu bagaimana. Nanti kita akan bahas ya. Karena teman saya juga ada yang terkena bipolar nih dokter ya. Mumpung masih di sini, pemirsa boleh berinteraktif di 0614146353 ya. Kita tunggu teleponnya, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk bisa berkonsultasi karena mumpung masih ada dokter di sini ya. Dan kita akan break dulu sejenak, pemirsa tetap di beranda ya untuk bisa mengetahui tips-tips berikutnya. Jangan kemana-mana. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Beranda dan kita masih bahas tentang tips manajemen stres ya. Kita masih tunggu untuk Anda yang ingin berinteraktif di 0614146353 ya. Dan kita masih bahas bersama dengan Dr. Alfi di sini ya. Kalau pembahasan kita yang terakhir, kalau misalnya stres berkepanjangan dan tidak segera diobati akan bisa menyebabkan gangguan jiwa atau bisa gila ya dokter ya. Namun kalau untuk orang-orang yang terkena bipolar ini maksudnya bagaimana ya dokter? Dia memang itu kan udah memang ada penyakitnya, cuman ada kalanya karena kan stresor ini datangnya dari luar lingkungan kita ya kan, nggak bisa kita jaga. Sementara untuk gangguan bipolar itu kan memang harus terus makan obat. Bipolar itu yang seperti apa dokter? Dia termasuk gangguan mood, di mana terdapat dua kutub, yaitu antara mood yang meledak-ledak gitu kan, atau kita istilahkan dia manik, kemudian adanya mood yang depresi. Jadi dia ada dua kutub, ada dua gejala, dan itu bergantian biasanya, berulang. Di satu masa dia fase depresi, kemudian di satu masa dia muncul gangguan maniknya. Seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya kita sudah merasa kita sudah stres gitu ya dokter ya, apa yang harus kita lakukan? Memang harusnya kita harus identifikasi masalah dulu ya kan, apa yang membuat dia stres itu. Nah, kalau bisa udah dapat masalahnya, kita selesaikan satu persatu. Nah, begitu selesai, nah, mulailah kita pandai-pandai memilah ya. Kita bisa mulai fokus dengan dengan kegiatan kita ya. Fokus, jangan kembali ke masalah yang lalu. Misalnya masalahnya itu yang membuat dia stres, itu jangan diulang lagi. Maksudnya jangan diingat lagi ya. Karena itu akan bisa muncul lagi kan, buat lebih sedih lagi. Nah, terus ya harus punya ini sih kita, tujuan hidup ya. Tujuan hidup itu apa? Jadi jangan sampai balik lagi ke belakang, nanti ntar nggak sembuh-sembuh juga ya. Terus kan masing-masing individu kan pasti punya tanggung jawab ya. Makanya itu harus tetap kita selesaikan tanggung jawab kita, terus kita juga banyak-banyak berdoa, terus ya dibiasakan dengan pola hidup yang sehat juga. Ya, mungkin itu. Oke, jadi seberapa penting sih kita menerapkan manajemen stres ini dokter? Sebenarnya penting ya. Karena kalau nggak kita manage ya bisa lalai. Lama-lama diam-diamkan masalahnya kecil tapi banyak-banyak nggak selesai, lama-lama bisa meledak juga ya. Makanya perlu di manajemen itu ya, manajemen stres ya. Kita selesaikan masalah kita berdasarkan apa yang kita rasakan ya, kayak gitu. Oke, nah ini juga ada pertanyaan ya dokter ya dari produser kita, di mana ya produser kita ya? Jadi kalau misalnya ada orang yang juga stres karena percintaannya nih dokter ya, itu bagaimana cara menghadapinya? Karena kayaknya anak-anak zaman sekarang juga banyak yang stres karena percintaan, padahal hidupnya juga masih panjang ya dokter ya. Tapi anak-anak muda, anak-anak remaja ini kan masa-masa yang kalau kata orang mengenal jati diri, masa perubahan gitu. Terus baru juga mengenal yang namanya percintaan, suka sama orang itu seperti apa? Tapi biasanya dari pengalaman kan, kalau percintaan itu paling banternya 2 minggu 1 bulan lah,
begitu dia ketemu kan langsung hilang sih stresnya kan. Begitupun tuh penggantinya. Iya, iya. Tapi baiknya Solusinya gimana nih dokter? Apakah harus cepat dapat jodohnya yang baru kalau misalnya udah putus? Atau bagusnya gimana? memang dia harus cari kesibukannya, terutama yang sesuai dengan hobinya. Jadi dia ketika melakukannya itu nggak merasa terbebani, ya. Apalagi kalau hobinya itu bisa menghasilkan. Nah itu kan pasti dia bisa melupakan masalah Oke. yang lalu-lalu itu ya. Mungkin itu ya. Terus ya sebenarnya kalau remaja enaknya kan berteman-teman aja ya, maksudnya bagusnya gitu. Jadi jangan sampai stres-stres Kalau untuk lalu. remaja harusnya berteman dulu ya dokter berteman ya, dulu nggak dan usah cepet-cepet serius kali ya kan. banget ya dokter ya. Tapi kalau untuk yang Nanti dewasa, putus nangis. produser kita nggak ada di sini ya, langsung pergi kayaknya, langsung lihat di atas Takut, ya. takut jadi tersangka. Kalau misalnya udah dewasa mungkin cari kesibukan, Kesibukan. mungkin lambat laun bisa Bisa ketemu sama terlupakan jodohnya ya. ketemu jodohnya kan bisa terlupakan. Oke, nah seperti itu ya untuk pemirsa. Fami ada yang mau ditanya kayaknya siap-siap juga mau nanya lagi nih. Yes, Boleh. Dok, penasaran aja sebenarnya. Manusia terbagi dua, ada pria dan wanita nih. Nah, dari survei mungkin yang dokter tahu, kira-kira stres itu lebih ke wanita atau mungkin ke pria lebih banyaknya? Nah, kedua, terus dan stres itu pada umumnya di usia berapa pada umumnya? Maksudnya jadi kayak nanti kan ke depan mungkin kita punya anak, kita tahu juga ternyata di SMP atau mungkin di SD sudah ada stres tersebut. Jadi kita bisa mengantisipasi untuk hal itu gitu. Jadi kita tahu nih di usia berapa pada umumnya gitu, Dok. Iya. Nah, jadi itu dulu. Terus yang terakhir ada lagi. Nah, benar nggak, Dok? Kira-kira stres itu ya pengaruh memang ke fisik ya, kesehatan, Dok. Termasuk stres yang berlebihan atau mungkin stres yang berlarut bisa memicu penyakit jantung juga akhirnya. Oke, pertanyaannya bagus sekali dari Fahmi ya. Ada 3 pertanyaan, kita akan jawab bedah satu persatu nih. Dari yang pertama, mulai dari usia tadi ya. wanita atau pria wanita yang atau pria. paling banyak mengalami stres, dokter? Menurut pengalaman dokter, pasti dokter juga punya banyak pasien ya dokter ya. Oke, kalau dari pengalaman memang sampai saat ini yang banyak itu wanita. Tapi bukan berarti pria enggak ya, cuman mungkin kalau pria itu kan lebih banyak mendam ya. Nah, jadi dia untuk ke praktek itu mungkin agak jarang ya. Nah, kalau wanita kan dia pantang ini langsung ini kan. Jadi sampai saat ini kalau di praktek saya banyakan wanita. Dan itu usianya rentang sudah mulai menikah antara 23 sampai 40-an gitu. Oke. Tapi kalau misalnya untuk seseorang bisa mengalami stres, biasanya dari umur berapa ya dokter ya? Bisa kalau sekarang ya dari pengalaman praktek sekarang mulai agak banyak tuh yang remaja-remaja sekarang, yang usia-usia SMP, SMA dan itu udah rata-rata. stres ya dok? Udah Nah, terkena makanya saya stres. juga Biasanya karena mulai apa banyak. dokter kalau untuk anak-anak remaja? Biasanya itu karena kehidupan di rumahnya. Nah, biasanya Sama karena orang orang tua. tuanya kurang harmonis atau mungkin tapi rata-rata karena orang tuanya kurang harmonis. Rata-rata itu. Karena terakhir-terakhir ini 2 bulan terakhir ini ya agak banyak saya lihat yang ini yang mulai Boleh ada nggak solusinya dokter untuk anak-anak remaja yang saat ini mungkin sedang nonton ya, sedang stres, mungkin nggak hanya di sekolah, ada orang tua juga atau teman-teman, itu solusinya gimana dokter? Nah, mungkin sebaiknya dia harus cerita ke orang tuanya karena dia kan masih tanggung jawab orang tua ya. Tapi mungkin mereka takut juga ya. Karena saya tanya, ini mamanya tahu nggak? Nggak tahu, semua diam-diam. Jadi harusnya ya kita sebagai yang dititipkan anak, orang tua yang dititipkan anak, mungkin mulai dari sekarang mulailah memperhatikan ya. Perhatikan, mungkin ketika pulang sekolah kita mulai sering bertanya, gimana hari ini di sekolah, apa yang karena selama ini yang saya dari pasien-pasien itu rata-rata nggak peduli, bahkan untuk mungkin ngambil rapor aja udah, nanti ditanya guru ngambil rapor, nggak tahu, nggak ada yang peduli, udah gitu aja jawabannya, udah kayak putus asa. Sebenarnya kan bahaya nih ya, karena kan dari kecil aja udah begini, gimana nanti dia selanjutnya kan, bisa juga dia nggak peduli juga nanti lama-lama ya kan. Iya, berarti harusnya orang tua yang harus aktif. Orang tua mulai berubah untuk perhatian ke anaknya ya, karena anak sendiri juga nggak berani untuk ngobrol dengan orang tuanya langsung gitu ya.
Oke, kasihan ya dokter ya kalau misalnya dari kecil aja udah stres ya, apalagi nanti untuk dewasanya karena ini awal mulanya dia bisa tahu emosi ya kayaknya dokter ya. Kenal. Wah, oke. Jadi untuk para orang tua juga harus bisa lebih peka ya, pemirsa, untuk bisa memperhatikan anaknya supaya jangan stres nih ya. Kasihan ya. Kasihan ya. Jadi lalu pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan ketiga. Jadi kalau stres itu bisa menyebabkan penyakit jantung nggak dokter? Bisa. Tapi gini ya, kita lihat dulu ininya. Biasanya sih kalau karena hanya murni stres saja, dan dalam waktu cepat biasanya enggak ke sakit jantung sih. Cuman kalau bisa kelama-lamaan, mungkin dia juga fungsi aktivitasnya udah enggak dilakukan lagi ya. Kan lama-lama tuh rusak. Mulai dari untuk sosialisasi nggak mau, mungkin untuk membersihkan diri juga nggak mau, bisa aja ya. Atau mungkin ketika stres itu dia mulai banyak merokok untuk menghilangkan stresnya, ya bisa aja muncul penyakit jantung. Oke, berarti sebenarnya karena aktivitas yang tidak dilakukan tadi ya, kayak nggak olahraga ya dokter ya, terus berdiam aja gitu ya, nggak bersih ataupun nggak hidup sehat ya dokter ya, makan juga sembarangan karena stres, jadi kena penyakit tadi, nggak menutup kemungkinan kayaknya nggak jantung aja dokter ya, bisa kena banyak penyakit. Oke. Apakah kalau kita stres ini bisa menyebabkan bunuh diri dokter? Biasanya gimana kalau untuk survei sendiri dokter? Bisa ya, mengancam jiwa juga. Kalau lama-lama ini kan, karena dia kan merasa putus asa, merasa nggak berguna, lama-lama dia kan berpikir untuk apa juga dia hidup, ya kan? Karena orang stres juga, yang terutama yang untuk gejala depresi ya, dia kan merasa putus asa, jadi dia merasa paling terpuruk, ya kan? Padahal sebenarnya banyak yang ini kan. Tapi ya itu intinya memang mungkin kurang ini ya. Harusnya dia kan memperbaiki hubungan dengan Tuhan, dengan orang tua, dan dengan silaturahmi dengan keluarga itu kan untuk membantu menenangkan jiwa kita juga ya. Iya. Kapan kita mulai harus mengelola stres itu sendiri dokter? Mulai kapan kita taunya ini kayaknya aku harus kelola stresku nih gitu? Di saat mulai aktivitas terganggu, aktivitas yang harusnya dikerjakan itu udah nggak lagi dikerjakan, terus mulai menutup diri dan tidak mau bersosialisasi, atau mungkin merawat anak juga nggak mau, masak juga nggak mau, itu kan udah mulai ada gangguan. Sebaiknya itu cepat dikonsultasikan, konsultasi ke spesialis ya, profesionalnya ya. Oke, berarti sebenarnya banyak orang yang enggan ya dokter ya, karena kan apalagi ke dokter psikiatri yang kesannya nih gangguan jiwa nih, karena takut dibilang gila gitu ya dokter ya, padahal itu bisa akhirnya bisa gila sebelum gangguan jiwa, harusnya boleh diperiksakan ya dokter ya. Lebih cepat kan lebih bagus, karena ya itu dia kalau dibiarkan kan banyak waktu yang hilang ya. Harusnya kita bisa shopping, kita ini, karena malas kan nggak mau tuh di rumah aja, kan sayang ya. Oke, dokter, saya punya pertanyaan juga nih. Kalau misalnya kita punya masalah, apakah kita harus menceritakannya ke seseorang dulu atau kita langsung pergi ke dokter? Nah, itu seperti apa? Nanti boleh dijawab setelah ini ya dokter. Kita akan break dulu untuk segmen terakhir ya pemirsa, masih ada waktu untuk bisa berinteraktif bersama kita ya. Dan kita masih membahas tentang tips manajemen dari stres ya. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Beranda. Ya, kita masih bahas tentang tips manajemen stres ya, dan kali ini sudah ada beberapa pertanyaan di studio kita dari kameramen kita ya. Nah dokter, kalau misalnya ada orang yang stres terus sedikit-sedikit minum obat gitu, obat untuk menghilangkan rasa stres dia, rasa cemas dia gitu, kemudian ada yang juga minum obat tidur supaya bisa cepat tidur, itu bagaimana? Apakah aman kira-kira? Oke. Sebaiknya ya, sebaiknya kalau udah mulai makan obat kita harus kontrol dengan profesionalnya ya. Jadi nggak sampai ini, karena obatnya itu biasanya kan dia golongan ansiolitik, yaitu sejenis benzodiazepin. Nah itu efeknya bisa jadi adiksi, jadi ketergantungan. Nah gitu. Jadi kalau kita makan sendiri aja bisa ketergantungan terus kan. Jadi bagusnya kita konsulkan ke profesionalnya sesuai dosisnya. Jadi kan dia nggak boleh lama-lama sebenarnya. Jadi nanti berapa itu bisa diturunkan dosisnya sampai akhirnya di stop. Oke.
Fahmi, ada satu pertanyaan lagi ternyata ya pemirsa, hari ini lumayan banyak ya Yes. kelihatan orang-orang yang punya Banyak stres di hidupnya. Nggak ada yang Pasti bercanda. kalau enggak, yang Gina bener, yang Gina bilang tuh benar, semua orang pasti pernah mengalami dan Masalah itu ya. adalah hal yang normal. Stres itu adalah Iya. hal yang normal, tapi bagaimana kita memanage, makanya tadi kita bahas kan, dan kita sudah dapat jawabannya dari Ibu, mulai dari terapi pernafasan atau mungkin dengan kita berkonsultasi dengan orang yang tepat gitu. Jadi sehingga masalah-masalah yang buat kita stres tuh bisa perlahan Terpecahkan mungkin ya. terpecahkan, akhirnya Ada stres itu solusi. jadi hilang. Iya. Jadi sebenarnya yang buat kita stres itu adalah mungkin masalah-masalah dalam hidup gitu ya, apapun lah gitu. Yes, Sebenarnya yes. itu sih. Nah, tapi agak aneh nih kalau dari Bang Rizky. Iya. Jadi dia bilang bener nggak kalau stres gigi kita jadi sakit gitu? Kalau saya sakit gigi yang buat stres. tapi, sekali ya. nah, tapi kira-kira gimana dok? Apakah itu hanya sekedar apa namanya kayak sugesti aja atau bagaimana kira-kira? Gimana dok? Saya juga baru dengar soalnya. Ya. Bisa jadi muncul gejala-gejala fisik akibat stresnya, karena itu kan ya jadi ada gangguan somatisasi dia kan. Jadi seperti ini sakit gigi, padahal mungkin tapi sebaiknya dicek juga ke dokter giginya. Kalau memang nggak ada gangguan, ya berarti mungkin disebabkan karena stresnya itu. Iya. Oh, gitu Berarti ya. bisa jadi ya. Bisa jadi, karena Memang kan muncul gangguan- gejala fisik kan. Muncul gejala fisik, nggak menutup kemungkinan mungkin dia bisa sakit gigi. Mungkin tergantung berbeda orang berbeda Beda-beda. sakitnya Karena ya dok. penyelesaian stres ini juga beda-beda. Ada yang bisa sebentar aja selesai. Nah, ada yang berlarut-larut, itu yang susah kan. Begitu. Oke, Bang Rizky sudah ketemu ya. Bang Rizky harus ketemu dengan orang yang tepat, profesional. Makanya dari kemarin dia nanya-nanya aja, Mi di mana dokter gigi yang kemarin itu katanya. Oh gitu. Oh, udah pernah diundang ya. Di mana lokasinya gitu. Jadi Iya. Branda ini luar biasa dok. Akhirnya saya juga kemarin punya masalah kesehatan mungkin di dalam diri saya kan. Ketika diundang ada satu dokter juga, kemarin terpecahkan masalah saya. Jadi saya tuh udah belasan tahun merasakan sakit gigi dan lain-lain sehingga membuat saya stres waktu itu dok. Dan akhirnya ketika pas mau menjelang Ramadan waktu itu, saya beranikan diri saya untuk datang ke dokter itu, dan akhirnya sudah selesai masalah saya dok. Sehingga sekarang saya udah nggak pernah lagi yang harus takut dengan sakit gigi atau mungkin yang berkaitan dengan hal itulah gitu dok. Ya, Oke. luar biasa lah dari Branda ini, luar biasa. Jadi mungkin pemirsa yang ada di rumah ya, Tepuk tangan dong. Boleh ini ini ya. adalah menurut saya ini adalah sangat Boleh nonton. info-info yang Iya. sangat penting ini ada di sini terkait Betul. dengan kesehatan. Karena kita Betul. temanya terus ganti ya gini ya, Iya, luar biasa jadi sih. pokoknya ngobrolnya seru, obrolannya asik, dan pokoknya seputar dunia kesehatan. Kita akan memecahkan masalah kesehatan Anda ya, supaya pokoknya hidupnya sehat terus ya, bahagia terus. Pokoknya masalah-masalah tentang kesehatan diselesaikan lah ya di Beranda. Nah, pertanyaan terakhir dokter, ini mumpung waktunya tinggal beberapa menit lagi ya. Terkait dengan tema kita hari ini, boleh untuk conclusionnya tips manajemen stres itu. Oke. Mungkin sebaiknya kita awali ya dengan pola hidup sehat ya. Kita pola hidup sehat mulai dari nutrisi yang betul-betul seimbang. Jadi itu untuk membuat imunitas kita meningkat ya. Itu kemudian kita juga boleh tiduran cukup ya. Tidur cukup minimal 7 sampai 8 jam. Maksimal 7 sampai 8 jam ya. Udah cukup. Kemudian kita mulai melakukan suatu hal yang bermanfaat, terutama yang sesuai dengan hobi kita. Jadi kita nggak merasa terbebani untuk melakukannya. Kemudian juga boleh lakukan olahraga seminggu boleh 3 kali. Kemudian lakukan rekreasi juga perlu ya. Itu kalau sekarang lagi trennya healing ya, untuk penyembuhan ya kan. Boleh rekreasi. Dan rekreasi itu jangan menentukan tempatnya aja. Kita juga harus melihat teman-teman kita di saat rekreasi. Dokter boleh lebih singkat lagi karena tinggal beberapa detik lagi. Selanjutnya kita itu ya mendekatkan diri dengan yang di atas. Harus bersyukur dan selalu ikhlas. Itu saja dokter ya. Baik, terima kasih Dokter Alfi Syahri Rangkuti MKED KJ SPKJ ya. Sudah hadir bersama kita di sini, sudah sharing untuk hal yang bermanfaat. Jadi pemirsa sudah tahu ya bagaimana tips manajemen stres ya. Mudah-mudahan setelah ini semuanya bisa mengelola stresnya dengan baik. Stresnya juga
perlahan-lahan bisa selesai, solusinya dapat ya, dan semuanya bisa hidup bahagia ya. Sehat selalu untuk pemirsa ya, jaga kesehatan semuanya. Tentu saksikan Beranda setiap hari Senin jam 2 siang ya. Kita akan kembali dengan topik-topik yang bermanfaat seputar dunia kesehatan. Terima kasih Followman ya, sudah bersama kita di sini ya. Dan juga terima kasih untuk Anda. Saya Gina Febriana pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Terus berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia. Selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca, yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya, membangun budaya bangsa Indonesia. Kobarkan api semangat di dalam dada, sebagai media pemersatu bangsa. Tetap semangat, bergandeng tangan, satukan langkah bersama TVRI. Jayalah TVRI.